Tentunya di setiap season kita akan membagi menjadi beberapa periode. Biasanya sebelum kompetisi start itu namanya periode pre-season. Kemudian ketika start kompetisi namanya in-season. Dan ketika misalnya di masa in-season itu kita akan membagi menjadi beberapa pemain yang terlibat ke dalam tim karena mereka melakukan pertandingan away. Kemudian pemain-pemain yang ada di dalam tim tetapi tidak bisa ikut away. Dan terakhir ada periode close season. Nah, tentunya di masa periode pre-season untuk menjaga kebugaran itu lebih banyak sekitar 80%. Saat di periode pre-season kita akan memakai kondisi lapangan, kemudian sarana fitness, misalnya seperti itu, yang seperti kita lakukan di TWIC. Dan untuk menjaga kebugaran kita akan membagi dari conditioning physical fitness ini berapa persen di lapangan, kemudian berapa persen di gym, seperti itu. Ya, memang ada beberapa tahapan ketika misalnya seorang pemain mengalami cedera. Cederanya itu pertama misalnya kita diagnosa dulu secara medis, itu yang pertama. Biasanya setiap pemain yang mengalami cedera, baik itu berat atau ringan, itu akan ditangani dulu oleh tim medis. Setelah mendapat report dari tim medis, kemudian kita coba komunikasi dengan tim medis. Kalau misalnya tidak menjalani operasi, tentunya waktunya akan semakin pendek untuk bisa bergabung atau semakin dekat lah untuk bisa bergabung dengan tim, misalnya seperti itu. Tetapi misalnya kalau harus mengalami tindakan operasi, tentunya akan memiliki jangka waktu yang panjang. Selanjutnya membutuhkan penanganan dari tim fisioterapis dan mesur. Biasanya pemain akan disarankan untuk melakukan aktivitas secara private ya, secara sendiri personal. Itu selain di lapangan, mereka akan dilibatkan di tempat fitness atau di TWIX. Sekali lagi, TWIX juga bisa berkomunikasi dengan kita, berkoordinasi karena mereka memberikan ruang buat kita. Ketika kita melakukan latihan lebih kepada individual, maka kita maka kita diberikan kemudahan untuk misalnya jam sekian, maka ada ruang yang kosong seperti itu, jadi tidak terlalu banyak. Kita bisa memaksimalkan penanganan kepada pemain. Ya, alhamdulillah dengan beberapa metode latihan di tempat gym juga, selain di lapangan, kita semua nge-gym di TWIC, dan itu dengan fasilitas dan program latihan dari pelatih sangat bagus dan untuk kebugaran dan juga meminimalisir cedera. Alat-alatnya udah nggak usah diragukan lagi, sangat direkomendasikan, komplit, lengkap, dan juga memudahkan para pemain mengikuti program dari pelatih. Tentunya Robi udah sering latihan di sini. Untuk fasilitas atau alat tuh sangat memadai, lengkap, dan untuk Robi pribadi juga tidak bingung untuk melatih atau misalkan melakukan suatu gerakan, karena untuk melatih otot mana aja yang harus dilatih. Namun dari pengalaman, terus lebih ke sering dilakukan sih, itu keterbiasaan. Tapi setelah mendalami, oh otot ini aja yang misalnya kayak yang harus diperkuat tuh gitu.
Robby Darwis sudah melakukannya, bahaya kembali, sundulan. Itu dia. Itu dia. Nah, tentunya kalau misalkan kayak segi apa saja yang dilatih itu tentunya Robby sendiri yang lebih tahu gitu. Namun dari segi pelatih juga Robby menanyakan apa sih yang harus diperkuatnya, maksudnya gerakan apa sih yang kan seperti bahu atau perut, itu gerakan apa yang lebih efektif gitu. Alhamdulillah ya, selama saya pasca operasi, saya menjalani rutinitas recovery untuk pemulihan cedera, saya mendapatkan fasilitas yang lengkap di sini. Jadi banyak latihan fungsional training untuk mengaktifasi otot-otot yang sebenarnya yang harus diaktifkan lagi, kayak kaki, bagian upper, bagian core, di sini lengkap semuanya. Jadi membantu sekali untuk membangun massa otot di masa-masa saya pemulihan. Di masa-masa awal saya banyak penguatan di kaki kanan sama bagian atas sama core, jadi otot yang lain tuh tetap terjaga. Terus setelah sudah memasuki akhir-akhir pemulihan, saya mulai latihan di kaki kiri dan lengkap di sini alat-alatnya. Saya buat penguatan kaki kanan ada, buat penguatan kaki kiri ada. Semuanya di sini lengkap gitu, sampai ke dumbbell semua, ball medicine semua banyak di sini lengkap. Jadi saya bisa memvariasikan latihan-latihan saya tuh lebih banyak lagi. Kalau ketakutan sih enggak ya. Kalau saya pribadi dari awal saya udah komit ya. Ketika saya dari awal pertama kali kena, saya udah komit bahwa ini resiko saya sebagai atlet untuk ya terkena cedera, ya itu kalau ditanya semua atlet pernah cedera gitu. Gak mungkin atlet nggak ada cedera tuh, nggak mungkin. Ya bisa dihitung jari lah kalaupun ada. Tapi intinya ya saya udah komit dengan itu. Jadi kalau masalah trauma sih nggak ada saya kalau masalah trauma. Cuman kayak beberapa gerakan yang masih nyeri ya itu sebenarnya adaptasi sih. Jadi itu malah yang saya paksain untuk jadi terbiasa lagi. Jadi sakit ketika latihan sih wajar sih saya. Jadi itu bagian dari prosesnya lah. Suasana selama saya latihan di Twig, saya sangat senang karena di sini banyak pengunjung anak-anak muda yang nge-gym di Twig, dan saya sangat gembira melihat suasananya, dan tempatnya sangat bersih dan enak buat kita untuk nge-gym. Nyaman untuk kita gym di sini untuk bisa mengembangkan massa otot kita di sini karena kita dibuat nyaman bersama Twig ini. Kalau latihan di akademi kita mungkin banyakkan ya bersaingnya antar pemain, kerja keras, dan kita mungkin nggak tahu salah teman di mana, atau kita mau ngasih tahu susah karena kita seumuran. Kalau di senior saya merasakan kesalahan saya di mana, dan senior-senior saya mengasih tahu bahwa saya harus menambah kekurangan-kekurangan saya.